Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis lebih fokus pada menghilangkan suara berisik, ya, suara berisik pada motor. Suara berisik itu sering timbulnya karena getaran. Kalau kita nggak ngomong dari mesin, ya, kalau yang selain mesin itu sumbernya suara itu dari getaran. Getaran yang menyebabkan bagian-bagian motor jadi longgar. Biasanya ya dari bodi, dari klip-klip. Kalau dari bodi, yang sering terjadi itu adalah karena suspensinya sudah tidak bekerja dengan baik. Jadi ketika hambatan suspensi sudah hilang, gerakan menjadi liar. Nah, karena gerakan liar ini, maka bodi-bodi jadi kocak, ya. Karena kalau suspensi itu hambatannya sudah hilang, gerakan suspensi akan jadi sangat cepat, sangat nyentak, sehingga klip-klip bahkan dudukan baut pun bisa putus, bisa patah. Ya, sumbernya karena dari pemiliknya tidak memperhatikan efek samping dari suspensi yang sudah tidak berfungsi. Jadi kalau motornya sudah kocak semua, itu biasanya baik suspensi depan maupun suspensi belakang sudah gerakannya liar. Ini kita mau motor, ya. Kalau untuk mobil ceritanya lain lagi. Jadi mungkin ada yang ngomong, speedonya bebek ini, dashboardnya motor matic ini bunyi semua, lampu belakang sering mati, bodi belakang kocak. Ya, itu seringnya karena suspensi yang kurang pas gitu, ya. Walau tentu ada pengecualian juga, yaitu ketika jalannya buruk terus, mau suspensi sebagus apapun ya bakal goncang juga, ya. Kalau jalan yang sering dilewati itu buruk, ya mau nggak mau bodi yang jadi kena. Nah, kalau untuk mengatasi bodi ini, kalau memang misal dudukan bautnya masih fungsi, ya tinggal diganjal sama karet, diganjal sama styrofoam, bagian karet empuk yang bisa melar lagi, ya. Jadi sesuatu yang elastis, ya, yang enggak enggak kaku, enggak lemes permanen. Jadi sesuatu yang bisa mengembang. Biasanya ya karet. Pokoknya sesuatu yang harus kembali ke asalnya bentuknya itulah. Mungkin ada yang pakai lem, tapi kembali lagi sumbernya harus dibenahin dulu. Kalau misal sumbernya karena suspensinya sudah enggak ada hambatannya lagi, mau dibenahi seperti apapun ya bakal tetap terjadi lagi, ya. Jadi harus sumbernya dulu yang dibenahi. Kalau dudukan bautnya patah, nah itu yang repot itu. Karena biasanya dilem pun itu bakal sulit, karena kalau sudah lepas, susah baliknya. Jadi kalau ingin mengembalikan harus gimana caranya? Misal pakai lem, ya lemnya harus model lem besi, ya. Kalau Alteco nggak bisa, karena Alteco itu lemah terhadap sentakan, terhadap benturan, ya. Jadi mungkin harus pakai lem besi, tapi itu pun harus dipakai dudukan. Jadi misalnya kalau masih ada selanya, dikasih paku atau sesuatu yang memanjang gitu untuk tahanan dari dudukannya. Kalau misalnya bodinya sampai pecah, ya ada beberapa, mau yang di depan mau yang di belakang itu sampai pecah. Kalau mau ngelem,
di bagian yang nggak terlihat itu dikasih sesuatu untuk sandaran lemnya. Jadi mau plastik mau logam boleh, yang penting bagian penyambungnya ini, bagian penguatnya ini bisa menempel di kedua sisi. Ya kalau bisa kedua sisi, paling nggak di bagian yang satu sisi yang nggak kelihatan gitu ya. Nggak harus pakai logam kuat ya, pakai logam yang ulet gitu, yang bisa dibentuk juga bisa, yang penting nempel. Jadi pakai kain pun bisa, kain yang kuat gitu ya. Kalau misalnya klip itu kadang klipnya itu lubangnya terlalu longgar ya. Kalau sudah seperti itu ya, kalau penulis pakai karet ya. Jadi bagian yang ada klipnya itu, bagian yang bawahnya klipnya itu penulis kasih karet gelang. Tentu kalau pakai karet gelang nggak tahan lama ya, paling mungkin cuma 6 bulan atau apa, harus diberi lagi. Tapi itu akan membuat ya body-bodinya jadi nggak getar lagi. Yang repot kalau body-body yang klipnya model jepitan, kalau sering dibuka kan ya jadi longgar. Kalau sudah seperti itu wis tinggal diganjal atau ya harus cari cara lain lagi. Mengurangi suara itu memang akal-akalan ya, harus bisa inovasi dan ya memastikan caranya itu awet, caranya itu bisa bertahan lama. Kalau dari mesin cukup banyak ya penyebabnya ya. Jadi utamanya sih karena olinya kurang baik, atau lalu sudah pakai oli baik tapi masa ganti olinya terlalu lama. Jadi kalau pakai oli itu ya suara sudah mulai kasar, sudah asak-asak, baiknya segera ganti oli. Kalau misalnya nggak tahu ciri asak-asak bagaimana, ya jangan sampai performa mesin jadi meningkat lagi setelah ganti oli. Karena kalau performa mesin jadi meningkat setelah ganti oli, itu artinya ganti oli sebelumnya sudah terlalu telat ya. Ganti oli juga jangan sampai hitam. Jadi kalau warna oli sudah coklat gitu ya, pertimbangkan untuk ganti oli. Kalau olinya cepat sekali jadi coklat, misalnya 200 km 400 km sudah coklat, ganti merek oli, karena itu ciri ada masalah pada olinya. Jadi nggak selalu oli palsu saja yang bisa membuat warna oli jadi coklat ya, jadi cepat hitam. Oli orisinil juga bisa. Nah kalau olinya sudah dibenahi tapi masih bunyi, ada beberapa cara ya, kecuali kalau kelitikan. Jadi kalau trik-trik itu, suara trik-trik kadang sudah jadi bawaan dari motor ya, karena setelan klepnya dibuat memang bisa bikin bunyi seperti itu. Kalau penulis selama bunyi itu tidak sampai bikin risih, tidak sampai mengganggu performa, tidak merusak kemampuan mesin, biasanya penulis abaikan ya. Jadi kalau suara trik itu ya, kalau misalnya terlalu berisik ya pakai cara untuk mengurangi, seperti misalnya campur minyak goreng, campur oli samping, pakai oli yang cukup kental atau yang bisa ada kentalnya, seperti sekarang pakai Styliron itu. Kalau olinya encer jadi terasa kayak kental, suara mesin lebih halus ya. Kalau lain-lain suara berisik di mesin itu mau nggak mau kita harus ganti part. Jadi misal suara klidik-klidik dari tensioner, jadi sering tensioner itu jadi kurang rapat, ya mau nggak mau harus ganti tensioner. Dari templar, dari roller. Kalau sudah haus ya
bakal bunyi, mau nggak mau harus ganti. Ya dari silinder juga, dari bearing juga, sumbernya karena oli. Tapi mau nggak mau kalau ingin halus ya terpaksa harus ganti part ya. Ya wis lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.